Shalom. Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di luar keadaannya mendung-mendung mengundang ya. Yang sehat boleh angkat tangan. Ya. Puji Tuhan. Kita semua yang ada pada sore hari ini, kita ada. Itu adalah tanda cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan masih berlaku di dalam kehidupan. Kalau saudara disuruh memilih, lepas masker atau pakai masker? Lepas masker. Karena apa? Karena dari awal Tuhan tidak kasih kita hidup pakai masker. Benar saudara? Tuhan kasih kita 2 lubang hidung tanpa masker. Tetapi saat-saat ini kita diharuskan memakai masker. Untuk apa? Untuk ikuti protokol kesehatan. Tetapi satu hal yang kita mau angkat, pujian syukur kita kepada Tuhan. Walaupun kita pakai masker, kita boleh masih merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada sore hari ini, biarlah sebelum kita masuk lebih jauh dalam pujian penyembahan, saya mau ingatkan saudara, sore hari ini Anda bertemu bukan dengan saya, Anda bertemu bukan dengan saudara seiman, Anda bertemu bukan dengan Bapak Gembala atau Ibu Gembala atau penatua, tetapi sore hari ini saya ingatkan bahwa saudara bertemu Dia, Allah yang luar biasa. Dia ada, sudah ada, menunggu saya dan saudara pada hari ini. Dia rindu melawat kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersaat teduh sejenak saudara. Tinggalkan HP-mu bila perlu di silent. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Engkau lawat kami Tuhan sore hari Tuhan, dari mimbar kami para pelayan-Mu, baik pemain musik, pemain tamborin maupun hamba-Mu Tuhan, akan diasihi penerima tamu, bahkan sebentar tamu yang akan melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Yesus, amin. Ampuni salah kami, layakan kami Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih. Bahkan sidang jemaat yang ada sore hari ini Tuhan, Engkau lawat Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan. Terima kasih. Pimpin ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Bahkan jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, tibakan di tempat ini dengan tidak puas. Hanya hadirat-Mu yang ada di tempat ini. Hanya ada kuasa-Mu, urapan-Mu yang ada di tempat ini. Melawat kami, mengelilingi tempat rumah doa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau sembah Dia, Allah yang besar. Haleluya. Glory, glory.
Coba buka maskernya dulu, kasih senyumnya kiri sama kanan. Tosnya pakai tos jauh saja. Biar lihat senyumnya dulu. Ya. Kita masih tetap berdiri, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berglori bagi Tuhan. Amin.
Kuasa Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau tadi pagi kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Dia katakan bahwa kakaknya meninggal. Dia seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan. Saat dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia masuk dalam perawatan. Sidang jemaat tidak tahu kalau sebelumnya ibu pendetanya mengidap COVID. Mereka datang mengunjungi, mereka datang melayani karena mereka mencintai ibu gembalanya. Ternyata ibu gembalanya menderita COVID. Saudara, kuasa dan mujizat Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Walaupun akhirnya seluruh jemaatnya hampir sekitar 50 orang di karantina, tapi Tuhan tidak termalukan. Tidak ada yang terpapar sama sekali. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah membuat malu orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Di karantina semua mereka. Ada beberapa yang diciduk langsung, dibawa ya oleh bus karena ibu ini melayani di Batam. Tetapi setelah diperiksa, jemaat yang selalu melayani ibu gembala dengan setia, memperhatikan dengan setia, tidak ditemukan terpapar COVID-19. Itu kuasa Tuhan. Yang kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan tidak tanggung-tanggung, saudara. Walaupun mungkin berdekatan. Raja Daud katakan bahwa di dalam lembah-lembah bayang maut sekalipun, Tuhan Yesus menyertai. Saya pernah merasakan bagaimana hidup itu sepertinya tipis dengan kematian maut yang beberapa tahun yang lalu. Dan saya boleh diingatkan kembali saat mendengar kesaksian dari hamba Tuhan ini bahwa benar kalau penyertaan Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita, tidak ada satu kuasa yang sanggup melawan. Oleh sebab itu sore hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, siapkan hati saudara. Jangan nanti saudara datang sama saudara pulang tidak mendapat berkat. Saudara ada di tempat ini, diberi waktu di tempat ini. Kita masih bersyukur kita masih bisa datang ke rumah doa. Diberi waktu, mari berikan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita mau rasakan urapan Tuhan, kita mau rasakan lawatan Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya percaya yang saudara beri, yang saudara bawa ke dalam rumah Tuhan, itulah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kesaksian, saya berikan. Setiap saya berdoa, di depan pintu kamar saya itu seperti ada sosok seorang wanita tua. Dan satu kali saya berdoa, selama saya tinggal di tempat ini, saya tidak pernah dengar lemari kamar saya berbunyi. Ya, sampai pada satu malam saya sedang berdoa, lemari itu berbunyi. Saya panggil anak-anak saya, tengah malam jadi kita melek semua. Anak saya bongkar, gak ada. Karena kita memang secara manusia dikatakan dalam firman Tuhan, peperangan kita ini bukan hanya melawan sesuatu yang terlihat, tetapi peperangan kita melawan roh-roh penguasa di udara. Bentuknya berupa-rupa. Sampai dikatakan yang menyerang suami saya itu bukan ayam jago, bukan ayam hitam. Itu udah kuasa yang tinggi karena berbentuk kepala
lebam, hitam, dan menginginkan suami saya untuk tidak bisa bekerja lagi. Tetapi semuanya dikalahkan oleh kuasa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar. Tidak ada, kalau kita diangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Karena kita mengandalkan Allah yang luar biasa. Malam hari ini, saudara mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita katakan bahwa Dia adalah penolong kita yang setia. Hari ini apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita? Kita ingat bahwa ada Tuhan. Dialah yang menjadi penolong di dalam kehidupan. Amin. Benar
dalam karena Engkau yang memberi kekuatan. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu, mengurapi Ibu Gembala yang sudah Tuhan utus dengan kuasa Roh Kudus. Ada hikmat di dalam kehidupannya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang dilepaskan akan memberikan kami kekuatan. Iman percaya kami dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya ada kuasa-Mu di tempat ini, melawat kehidupan kami, melawat Tuhan seluruh sidang jemaat Abraham yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Ibu. Haleluya. Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Nama saya Amelia Pitanuki, orang Sabu dan Timor. Saya nikah dengan Bapak Gembala bernama Bapak Bahagia. Namanya Bapak Happy sebenarnya. Bapak Happy Olibala dari Manado. Kami sudah, saya taruh mic aja ya, sebab saya mau buka jurus. Saya menikah sudah 22 tahun. Sudah tua sudah. Puji Tuhan, walaupun anak kami sudah berpulang dulu dan kami tetap berdua sampai hari ini, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan anak-anak rohani. Amin. Roh seorang mama, ya, roh seorang ibu. Ada ibu yang tidak punya naluri seorang ibu. Jadi yang tidak punya anak jangan kecil hati. Ada anak-anak yang belum pernah ditumpangi tangan, pakai tanganmu untuk mengembangkan tangan, memberkati mereka. Belum berbeda. Gak usah kecil hati. Tuhan terima kita semua. Ada anak, tidak ada anak, menikah, tidak menikah, pendek, kurus, jelek, atau pesek, atau apa, mau gendut, selangit, atau mau kurus, kutilang, Tuhan terima kita. Amin. Ada, engkau berharga. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan pembantu-pembantu mimbar yang ada di sini yang sudah mengundang saya. Ini kali kedua saya berdiri, kali ketiga ya, saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dulu pertama ke anak sekolah minggu, dan yang kedua di wilayah, dan ini ketiga buat jemaat gereja lokal. Puji Tuhan, senang ketemu saudara, punya spirit yang luar biasa dalam menyembah. Tetap terus pertahankan itu karena Tuhan senang dipuji. Puji Tuhan. Hari ini, sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran. Tunggu Bapak Ibu ya, saya mau ambil kacamata. Sudah tua. Puji Tuhan. Keluaran pasal 17 ayat 14 dan Ulangan pasal 25 ayat yang ke-19. Keluaran pasal 17. Mari kita bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ulangan 25 ayat 19. Tetap berdiri Bapak Ibu.
ayat 19. 1, 2, 3. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai negeri pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Bapak Ibu silakan duduk. Hari ini kita belajar Bapak Ibu tentang Tuhan menghapus segala jenis trauma. Saudara-saudara, kita semua lahir besar dengan membawa segala jenis trauma. Bayi-bayi sejak dari dalam kandungan juga memiliki trauma-trauma dari masa-masa pembuahan hingga kehamilan hingga kelahiran. Nah, kita lihat bahwa Tuhan berkata di Keluaran, Tuhan bilang, ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dan yang kedua diulangi di dalam kitab Ulangan, bahwa Tuhan berkata bahwa kalau engkau sudah diberi kelegaan dalam milik pusakanya, maka engkau harus menghapuskan ingatan akan Amalek, kepada Amalek dari kolong langit ini. Jangan lupa. Bapak Ibu, arti menghapus, menghilangkan, menyembunyikan, atau mengganti disket, mengganti dengan yang baru. Saudara-saudara, saya dulu seorang yang punya trauma pelecehan. Saya mengatakan, saudara-saudara yang punya anak lelaki atau anak perempuan, saya mau katakan jaga anak saudara. Bahkan saya dulu, seorang guru, saya katakan pada anak-anak didik saya, sekalipun itu anggota keluarga, kalau dia menyentuh bagian-bagian yang seharusnya tidak boleh disentuh, katakan kepadanya, tatap matanya dan bilang tidak. Begitulah kita, ketegasan kita dengan sebuah trauma. Tuhan berkata bahwa aku akan menghapus, tapi engkau juga harus menghapuskannya. Artinya Allah bekerja, kita juga harus melakukan bagian kita. Menghapus itu Tuhan mengganti disket. Saudara-saudara, kalau sudah mulai terjadi percakapan-percakapan yang tidak berkenan, ganti disket. Kalau udah mulai percakapan-percakapan kita mulai menjurus ke hal-hal yang kotor, ganti disket, saudara, pergi dari situ. Kalau pikiran-pikiran kita mulai dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang buruk, segera ganti disket, saudara. Ganti. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan menghapus. Apa yang dihapus Tuhan? Satu, jejak. Kalau kita baca dalam terjemahan-terjemahan, saudara-saudara, orang berkata bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan. Saya mau katakan bahwa Alkitab, ineransi Alkitab, bahwa tidak akan pernah ada kesalahan dalam Alkitab, kecuali kesalahan-kesalahan dalam Alkitab hanya satu dalam penerjemahan, bisa jadi melenceng dari bahasa asing. Nah, itu saja. Terus ada salah cetak dan sebagainya. Tetapi untuk berita tidak pernah ada kesalahan dari Alkitab. Bahkan Alkitab itu semua beruntun kalau dibaca, sedangkan kitab yang lain nggak jelas dari ujung, dari mana nggak tahu, nggak kontekstual. Nah, kita lihat bahwa Tuhan itu berkata bahwa Dia akan menghapus apa yang dihapus, jejak. Saudara-saudara, setiap luka di tubuhmu engkau punya cerita, benar kan? Ibu-ibu yang bekas operasi, dia tahu ini lukanya. Nanti tanya, itu bekas luka apa? Oh, itu bekas luka operasi. Detil, cerita detil. Saudara punya bekas luka di tubuhmu, engkau tahu benar luka itu karena apa. Dan saya mengatakan, setiap luka yang terjadi yang membuat hatimu pahit, engkau tahu dengan jelas itu karena siapa, oleh siapa, tanggal berapa mungkin, atau kapan itu terjadi, dan engkau menjadi seorang objek penderitaan sebagainya. Engkau mampu menceritakan semua itu, namanya trauma. Dulu saya menceritakan kalau saya dilecehin, nangis.
selalu mewek. Kenapa? Sayang diri. Tapi sekarang saya mau katakan, saya deklarasikan di hadapan Tuhan bahwa saya sudah sembuh. Bahwa mungkin orang itu melakukan kesalahan kepadaku waktu aku masih kecil. Tetapi dari masalah itu Tuhan membentuk aku menjadi seorang pribadi yang kuat. Dan saya pulih dari hal-hal itu untuk menolong orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang yang sama, dan mereka tidak tahu harus bagaimana, harus seperti apa menyikapi hal-hal ini. Tuhan menghapus jejak. Kemudian dalam bahasa yang lain dikatakan completely uprooted. Artinya dicabut sampai akar-akarnya. Kalau saudara-saudara punya anak dulu bisulan, saudara kan kalau dia udah mulai keluar cairan, kita bilang ini belum keluar akarnya, kepalanya belum keluar. Saudara-saudara, jangan sampai kita hanya setiap kali KKR keluar cairan, tapi akar nggak pernah tercabut. Kenapa? Kita pertahankan. Kita gengsi buat ngampunin orang itu. Kita gengsi, enak aja. Dulu saya begitu, dulu saya begitu. Waktu saya didoakan untuk ngampunin orang yang melecehkan saya guling-gulingan di lantai dan teriak sekencang-kencangnya. Saya bilang, dia tidak pantas dimaafkan. Dia jahat melakukan itu sama saya. Hamba Tuhan yang melayani saya dikatakan, kamu sombong. Orang yang mempertahankan kebencian itu sombong. Itu akar dari kejahatannya. Dan Bapak Ibu, setelah saya belajar tentang ilmu konseling dan sebagainya, kan untuk menjadi seorang konselor kita harus pulih dulu, ya kan? Kita konseling orang, kitanya babak belur, ya kan? Compang-camping jiwanya. Kita harus pulih ya, walaupun belum sempurna, setidak-tidaknya kita harus pulih dulu supaya jangan counter transfer. Artinya apa? Dia cerita kita yang mewek, nah itu nggak boleh. Jadi ini kita kebawa perasaan, akhirnya kita kebawa kebencian sama orang yang bersangkutan. Yang orang nggak lakuin apa-apa sama kita, tapi kita ikut-ikutan benci. Hati-hati Bapak Ibu, jangan berbagi cerita yang buruk. Nah, waktu kita cerita yang buruk, kita buang sampah ke dia benci sama orang kita. Kita apa? Memberikan racun kepada orang. Ada loh di Alkitab juga. Ada di Alkitab. Tuhan kasih contoh. Nah, Tuhan menghapus atau membinasakan jejak-jejak trauma yang ada dalam hidup kita. Ingatan ini memori sejarah, kenangan, cerita, kisah, trauma dalam bahasa asli grafa. Grafa itu, saudara yang punya tato itu grafa. Jadi kalau di Kupang, itu di timur, orang yang punya sapi, supaya sapinya ditandain, dipanasin besi panas huruf namanya. Misalnya Bapak Eki punya sapi ya, dibikin huruf H, panasin sampai merah, cas di paha apa? Di pahanya sapi. Sapinya kayak apa itu? Nah itu grafa artinya. Sampai si sapi dikorbanin tetap H. Punya Bapak Happy. Saudara, iblis taruh grafa di dalam hidupmu supaya engkau terus ingat-ingat segala yang buruk, supaya kita stagnasi. Kenapa? Firman Tuhan berkata bahwa pernyataan Tuhan tadi kita sudah baca bahwa aku akan menghapus sama sekali. Kan Tuhan bilang aku akan menghapus. Tapi yang di ayat yang ulangan katakan bahwa engkau harus menghapus. Jadi Tuhan akan menghapus kalau kita menghapus juga. Jadi Tuhan dari sana, kita dari sini. Nyampe. Dulu saya masih pacaran sama Papa Happy. Asik. Kita kan satu tempat kuliah dulu ya. Nah dia tulis di apa? Di papan saya hapus. Dia tulis di papan saya hapus. Terus Tuhan bilang sama saya gini, itulah waktu aku hapus dosa kamu. Gitu. Dalam bercanda Tuhan kasih kewahyuan. Kayak gitu. Waktu kau berdosa Tuhan hapus. Sebelum kita sadar bahwa Tuhan menghapus dosa kita, Tuhan udah mati di kayu salib. Itulah maksudnya. Setelah kita percaya Tuhan sudah pilih kita. Iya. Lagi kita asik-asik berbuat dosa, Tuhan udah mati di kayu salib, kita belum lahir. Iya kan? Kita asik-asik buat dosa. Jadi kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kita,
timur pakai nama yang keriting ini, keriting dipanggil, yang bulat, yang kurus dipanggil, yang hitam, yang apa, semua Tuhan panggil. Tuhan pilih kita. Mereka yang lain yang di luar belum terpilih. Nah, Tuhan menghapus jejak. Tuhan katakan bahwa aku akan menghapus, engkau harus menghapus. Jangan lupa. Nah, di sini kita belajar lagi bahwa mengapa kita harus melupakan ingatan-ingatan akan hal-hal traumatis, Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa kita harus ingat akan istri Lot. Semua di sini tahu ya istri Lot ya. Kenal nggak tahu ceritanya? Istri Lot, kalau saudara-saudara baca dengan teliti tentang kisah Lot, sangat luar biasa saudara. Banyak sekali pembukaan rahasia-rahasia ini. Waktu Lot itu berlambat-lambat, malaikat tarik dia. Kenapa? Kepala keluarga nggak boleh lambat-lambat. Kepala keluarga yang lambat, seluruh keluarganya akan lambat. Nah, kita lihat, saya kembali dulu ke waktu Yosua. Yosua ini waktu dibilang, ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus ingatan terhadap orang Amalek. Ceritanya begini Bapak Ibu. Waktu Yosua ini pimpin perang, itu si Musa itu di atas gunung dan angkat tangan. Nah, Musa angkat tangan untuk peperangan orang Israel. Yang memimpin peperangan itu adalah Yosua. Dan peperangan terhadap orang Amalek itu menimbulkan traumatik yang luar biasa bagi Yosua. Dan yang terjadi adalah waktu Musa angkat tangan seorang diri sampai kecapean. Di waktu Musa turun tangan, bangsa Israel mulai kalah. Di saat Musa angkat tangan, bangsa Israel kuat. Saya mau katakan Bapak Ibu pada sore hari ini, ada nggak di rumahmu seorang yang mengangkat tangan dan membela engkau? Waktu kepala keluarga tidak angkat tangan, buat keluarganya akan diserang habis-habisan oleh iblis. Saya mau katakan waktunya iblis tinggal sebentar untuk dihukum. Dia nggak mau mati sendiri, dia nggak mau binasa sendiri. Itu sebabnya dia terus menyuntikkan trauma-trauma yang kita peluk trauma itu, dan kita hidup dalam trauma itu. Kita bangkitkan kenangan terhadap trauma-trauma itu. Kita bangga dengan trauma-trauma itu. Kita lupa bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Amen. Saya katakan ada seorang jemaat, dia datang cerita, Sus Mili, nama saya panggilan Mili. Amelia gadis cilik. Sus Mili, ada nih saudara saya di rumah, tiap hari ngomong ada cecak, ada kecoa, itu semua kiriman. Saya bilang gini, firman Tuhan di gereja kamu gak pernah aminkan ya. Tapi kalau cerita itu langsung iya ya. Saya mau katakan sore hari ini, saudara, jangan cepat aminkan hal-hal yang bukan kebenaran. Itu sih iya firman Tuhan, sampai pendetanya urat-uratnya berdiri dulu gak pernah amin, gue bilang gitu. Giliran diceritain, iya, direnungin lagi, saya bilang gitu. Masa lu, Tuhan tersinggung loh, saya bilang gitu. Dia ngomong gak pernah amin, iya Tuhan. Giliran ngomong kecoa bawa, ya ini, lu iya, lu renungin, lu pikirin lagi, lu renungin. Nah Bapak Ibu yang kasih, kita semua suka mikirin trauma, suka mikirin sakit hati kita. Iya dia terus jahat sama gua. Tunggu, bahkan kita doa santet. Tahu doa santet ya? Moga-moga dia kena sesuatu. Nah, kepala sekolah pernah ngomongin, Bu Meli, kenapa sih? Dulu saya masih ngajar. Saya ngajar agama Kristen di sekolah di Jakarta Barat 18 tahun. Saya berhenti sudah tua. Walaupun kalau lomba lari saya masih bisa mengalahkan saudara semua. Karena saya ibu-ibu yang paling lincah. Nah, di kepala sekolah saya begini, Meli, kenapa ya? Kok nggak pukul-pukul ya ketua yayasan kita? Dia makan duit banyak. Saya bilang, ibu maksudnya apa? Ibu doa santet ya? Maksudnya apa? Iya, mungkin saja Tuhan udah balas, ibu nggak tahu. Kenapa ibu nggak tahu? Karena ibu nggak mau Tuhan nggak mau ibu sombong. Nanti waktu dia kenapa-napa ibu bilang, rasain ya, gue doain. Terus saya bilang, yang kedua Bu, kita juga punya potensi kesalahan. Kita juga punya
punya masa sisi-sisi di mana kita juga nyebelin, bener nggak? Iya. Coba ya. Kadang-kadang kan kita nyebelin juga ya. Tapi kita nuntut orang, lu nyebelin banget. Ingat, lu juga kadang-kadang nyebelin gitu loh. Ingat loh, situ juga suka bikin jengkel. Jadi sebelum marah, iya kadang-kadang lu nyebelin juga. Jadi mesti merenungkan itu. Nah Yosua, yang tadi kita kembali Yosua ini, dia menimbulkan trauma yang luar biasa. Saya kembali bertanya, adakah seorang Musa di dalam rumah tangga yang selalu begini? Kalau kami doain jemaat, karena jemaat cuma sedikit ya saudara. Jadi semua nama kita ingat. Jadi kita doain per item. Jadi doa dari kedua bapak ini, anaknya ini, istri anaknya ini. Kita doain begitu. Kalau saya, kalau Bapak Pembala global aja, dia nggak tahu. Bagian saya adalah item karena ya sesuai dengan kepribadian. Ada yang global, ada yang per detil. Disitu aja, saudara. Nah kita lihat bahwa peperangan itu menimbulkan trauma yang luar biasa dan Tuhan tahu Yosua akan menggantikan Musa. Sehingga Tuhan katakan bahwa ingatkan ke telinga Yosua, aku akan menghapus, tapi dia harus menghapus. Nah kita lanjutkan. Mengapa kita harus menghapuskan segala ingatan akan hal-hal traumatis dalam kehidupan kita? Ingat istri Lot. Waktu istri Lot ini mengikut suaminya di dalam tarikan malaikat bahwa cepat tinggalkan kota Sodom karena kota ini akan dihancurkan. Lot berlambat-lambat. Istrinya apa? Diperhatiin. Ketika suaminya berlambat-lambat, istrinya apa? Mulai apa? Mikirin harta bendanya. Saudara, harta benda itu termasuk harta benda yang kita punyai. Semua trauma kita itu harta kita. Jangan digunakan. Artinya apa? Jangan ditanam, disiram. Jadi dia jadi pohon, susah dicabut nanti saudara. Nah di sini Tuhan katakan bahwa kenapa kita harus melupakan, membinasakan, menghapus, ganti semuanya. Kenapa? Ingat istri Lot. Istri Lot adalah seorang yang baru aja keluar dari kebinasaan untuk menyelamatkan diri, tapi hatinya terpaku kepada hal-hal yang di belakang. Orang yang suka mikir-mikir hal yang di belakang akan stuck, maju tidak, mundur tidak, mati di tempat. Orang yang mati menimbulkan bau. Sadar-sadar diri kita menimbulkan aroma pertumbuhan atau aroma smell good. Orang boleh bilang, oh, I feel smell good, ya kan? Nah, kita belajar di sini kenapa kita harus menghapuskan. Yang kedua, kenapa kita harus menghapuskan? Kadang-kadang ada wasiat kematian. Saudara kita buka, ini ngeri sudah. Tadi saya katakan, kadang-kadang kita bukan wariskan harta, kita bukan wariskan iman, kita bukan wariskan sesuatu yang berguna, tapi kita warisi kebencian kepada anak cucu kita. Mari kita lihat. Wasiat maut dari Daud, 1 Raja-Raja 2 ayat 5 dan 6, ayat 8 dan 9. 1 Raja-Raja pasal 5, walaupun mungkin ini dalam kehendak Tuhan, tetapi secara dari sudut pandang yang lain kita bisa melihat hal ini. Hati-hati sekali mewariskan sesuatu kepada anak kita. 1 Raja-Raja 2 ayat 5. Ayat 5 dan 6, 8 dan 9. Kita baca. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yaitu Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sampai meninggalnya dan rasa sapinya berkeluar darah. Maka kita dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang bulanan itu turun
ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Jika masih ada dalam musim ini, Gera, orang Benyamin dari Magdala, dialah yang dihapus dengan untuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyusul aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan aku bunuh engkau. Terus Jangan membebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang kubaran itu turun dengan udara ke dalam dunia orang lain. Ngeri. Pesan mautnya Daud sebelum pulang, pesan dulu, tolong dieksekusi. Ada 2 orang. 1 Yoab, 2 Simei. ini sudah terjadi. Kita lihat dari pandangan seorang manusianya Daud. Dia bilang tolong balas dendam aku sama dia. Istilahnya dalam bahasa yang lain. Bapak Ibu, hati-hati kita bercerita kepada anak kita. Kalau ada orang nyakitin kita, jangan sampai anak itu menerima kebenciannya, tapi nilai-nilai kerajaan Allah kita tidak berikan. Kita belajar tentang kenapa kita harus hapuskan. Sampai kapan hutang darah ini akan terus berlanjut? Sampai kapan? Bahkan kita lihat bahwa kenapa Tuhan ingin kita menghapus segala hal-hal ingatan-ingatan yang tidak membuat kita bertumbuh. Ingat akan istri Lot, dia jadi tiang garam, stagnasi, mati potensi. Kenapa? Ingat hal-hal yang dulu. Ada seorang ahli kota, ya, suami istri Caroline Leaf dan Carl Thompson berkata bahwa pikiran-pikiran alam bawah sadar dari kesalahan-kesalahan seorang bapak itu dikopi oleh sel-sel peniru atau sel-sel cermin pada anaknya dan diteruskan sampai generasi keempat. Di anak-anak kita ada sel-sel peniru alam bawah sadar. Dulu saya masih kecil, kalau saya main lari-lari di luar rumah, saya pulang mau minum air di rumah. Kalau saya pulang saya lihat, tak Tuhan izinkan saya lihat kamar mama saya. Setiap saya lihat lewat kamar mama saya lihat mama saya baca Alkitab. Dan itu terekam di otak saya, di pikiran saya. Selalu setiap kali saya pas pulang minum, selalu lihat mama baca Alkitab dan itu terekam di otak saya. Saya mau katakan apa yang kita lakukan hari ini semua terekam di alam bawah sadar anak kita dan dia punya sel peniru. Sel peniru itu akan diteruskan kemana? 4 keturunan ke bawah. Ini ngeri. Trauma-trauma yang membuat kita memberi warisan-warisan sehingga anak kita itu memiliki sel cermin. Ditangkap isi alam bawah sadar. Entah nanti keluar kita udah gak ada mungkin, tapi dia berperilaku bahkan lebih berkembang lagi, lebih dari kita. Makanya Bapak Ibu benar-benar ini harus kita tumpas habis tentang trauma-trauma, hal-hal yang membuat anak-anak mencerminkan siapa kita. Nah, kita lihat bahwa apa yang kita butuhkan untuk dapat hidup dan menghapuskan segala trauma-trauma. Kita lihat dulu di dalam kenapa ada apa sih sama Amalek ini. Dan tadi ngomong Amalek, nggak tahu Amalek itu apa. Kita buka di Ulangan tadi. Ulangan pasal 25. Ulangan 25 ayat 19, ayat sebelumnya juga. Ulangan 25 ayat 19. Saya baca dari ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Bapak Ibu, kalau kita renungkan perkataan-perkataan ayat ini, Bapak Ibu, bangsa Israel itu waktu baru keluar dari tanah Mesir, lagi lelah dalam perjalanan, bangsa Amalek datang serang bagian belakang yang sedang apa? Lemah. Sedangkan mereka semua juga dalam keadaan lemah, trauma,
itu menimbulkan sakit hati, kepahitan yang luar biasa. Kita baca lagi. Ingat kepada Amalek pada waktu engkau keluar, nih kau ayat 18. Engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah lesu. Kan kita kadang-kadang wah lagi lemah aku bisa. Iya kan? Saya dulu waktu muka saya bongkak saudara, aduh jelek banget saudara. Biar hidung pesek yang tinggal bongkak kali ya. Ini udah hidung pesek bongkak pula sebelah sini. Saya tetap ngajar saudara, tabah saya manusia paling tabah saudara. Biar bongkak hidung, pimpin pujian, biar bongkak hidung. Pergi ngajar di sekolah. Kalau lemas, anak-anak Ibu Meli, lemes ya Ibu Meli tidur. Iya Ibu, nanti saya tidur di bangku di belakang mereka kalau saya. Nanti kalau saya udah kesakitan mereka doain, Tuhan kempesin berkati hidup Bu Meli, Tuhan benar doa mereka dijawab. Nah kita lihat bahwa waktu dalam keadaan lemah kita di sana, waktu saya dalam keadaan bengkak, saya lagi duduk di gereja, teman saya datang, orangnya tinggi, Meli, gini, dia kan tomboy, kita panggil dia Lily Funky, orangnya funky. Meli, teman gue ya, sakit gitu, mati tau. Ya Allah Tuhan. Tapi respon, ingat jangan respon. Aduh, kadang-kadang kita ini kan orang Indonesia kan sumbernya pendek ya kan, kita cepat meledak gitu ya. Kecuali orang Jawa udah diinjak, ini kaki anda saya. Kalau orang tua baik, minta kaki subangna. Nah, waktu teman saya bilang ini, teman gue gitu mati loh. Terus saya balas nih, ya kalau mati lo mati aja. Kok lu bilang gitu? Kan lu yang bilang mati. Saya bilang mati lo mati aja. Lu gue udah selamat ini. Apa ada yang di sini belum yakin selamat? Kalau mati anda selamat nggak? Selamat karena apa? Ayo, selamat karena apa? Lu loh, apa kembali? Ayo, selamat karena apa? Karena gue ibadah. Karena jasa ya. Karena gue puasa. Karena engkau sudah percaya. Karena engkau sudah percaya. Sisa yang berikut karena engkau sudah selamat, makanya gue berbuat baik, ibadah dan sebagainya. Jadi kalau ada yang gak ibadah, berarti dia belum selamat. Nah, waktu teman saya bilang gini, Emily, teman gue gitu mati loh. Saya bilang ya mati aja. Gue bilang gitu. Dia yang bilang mati. Dia pergi ke gereja. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke kamar. Taruh lutut dia, berlutut, saya bilang Tuhan, ini tanggung jawab Tuhan. Saya nggak ada uang ke dokter. Saya memilih percaya kepadamu walaupun orang bilang bodoh. Tapi saya lebih baik bodoh sama Tuhan daripada saya pintar tapi saya di luar Tuhan. Tuhan bela saya. Benar. Tuhan sembuhkan saya. Cabut ini penyakit pada suatu hari di bulan Agustus saya pegang hilang dengan akal-akal. Itu udah termasuk tumor karena sudah 16 tahun bersekolah kita udah berobat mana terakhir, tapi terakhir 2018 dia coba kembali. Saya bilang lu jangan kembali selama-lamanya dalam tubuh saya, pergi dari hidup saya. Saya confess, dia harus confess. Dia coba balik dan ketok pintu, dia mau coba balik. Saya bilang pergi selama-lamanya dari hidup saya dan walaupun hidung saya tidak tinggi tapi dulu kalau megang ini ada benjolan di sini, sekarang enggak. Saya tiap hari kacanya. Soalnya lama ibu saya itu ada benjolan di sini juga. Saya menikmati sekali. Tuhan hapus semua trauma. Tuhan hapus. Trauma itu akan coba menutup pintu dan mereka yang baru. Engkau harus ngerti itu. Pergi dari hidup saya. Pergi selama. Tinggalkan saya. Nah kita belajar bahwa Tuhan ingin kita jangan stagnasi seperti istri Lot. Kita jangan punya warisan maut bagi anak cucu kita. Orang benar bukan memelihara roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu yang terkasih, pakar otak
mengatakan bahwa sebenarnya desain awal kita waktu kita dari awalnya dibentuk dalam kandungan, kecuali ya orang tua itu penuh konflik. Kalau baru mengandung 1-2 hari penuh konflik, itu anak sudah mengandung trauma. Desain awal dari hidup kita adalah desain yang penuh kasih. Otak kita itu hanya otak yang penuh kasih sebenarnya. Tapi dosa membuat kita keluar dari desain awal, keserupaan dengan Kristus. Jadi kita kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita sekarang ini kita harus masuk di dalam kerajaan Allah, lalu membangun diri kita, membangun rohani kita lewat satu ketaatan. Membaca firman Tuhan. Jangan sampai orang Kristen gak pernah baca firman Tuhan. Baca WA, baca Facebook, waduh berjam-jam firman Tuhan. Siapa di sini kalau baca firman Tuhan? Angkat tangan. Kok saya angkat tangan? Siapa di sini kalau baca firman Tuhan? Kalau dia ngaku baca Alkitab tidak pernah ngantuk, berarti dia tidak pernah baca. Kenapa? Bertanya Bapak Gembala, kalau baca Alkitab ngantuk ya Pak? Ya kan? Iya, benar ya kan? Orang yang baca, dia emang kalau orang tidur baca Alkitab, baca aja. Jangan sesat. Bukan maksudnya sudah harus baca kan renungin. Jangan baca terus renungin sih Allah. Namanya biara disiram terus, jangan ya saudara ya. Kemudian kita lihat bahwa kita didesain, di founded kita adalah dirancang untuk berpikir bukan tentang takut, tetapi tentang kasih. Tetapi itu semua dirusak oleh iblis waktu manusia jatuh dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, setelah kita berada di dalam Kristus, Roh Kudus bantu kita. Roh Kudus bantu kita. Waktu kita nggak ngerti firman Tuhan, Roh Kudus bantu kita. Waktu kita nyanyi memuji Tuhan, kita mengerti. Waktu kita menyembah, Roh Kudus datang beri inspirasi. Ini semua hanya karena Roh Kudus, bukan karena Tuhan dan jaga kita, bukan karena pendeta. Saudara nggak pernah baca Alkitab juga. Saya ngomong di sini, saudara pelongo-pelongo, apa itu? Apa itu? Amalek, apa itu? Ya nggak ngerti, nggak pernah baca. Saudara kalau di perusahaan menerima lulusan S2 bisa ini. Nah di gereja tamatan SD ada, tamatan SMP ada, SMA, S2, S3. Terus semua ini harus apa? Bertumbuh di dalam Tuhan supaya jadi seperti Kristus. Nah ini PR besar buat kita ya, gembala-gembala ya, bapak-gembala ya. Ini apa? Pendidikannya jomplang itu kan. Ini PR besar, tapi puji Tuhan ada Roh Kudus yang menyamakan kita semua. Amen. Roh Kudus akan buat kelas kita sama. Yang mau S2, S3, S-Talent, gak apa-apa, sama. Semua juga mengayu pelan-pelan. Siapa yang berinteraksi dengan Roh Kudus, dia yang dapat pewahyuan yang banyak. Siapa yang suka mikir-mikir trauma, tidak bisa tenang, gak dapat pewahyuan. Saudara, dapat pewahyuan itu bisa kita tenang. Makanya selalu yang kita bilang, Tuhan datang pada waktu mimpi, Tuhan datang pada waktu tidur, Tuhan datang pada waktu dia sedang berbaring. Tuhan suka kalau kita tidur tuh tidur yang berkualitas. Jangan tidur di atas jam 1. Memuliakan Tuhan lewat tidur juga. Jangan tidur, nggak bisa tidur mesti jam 3. Perintahkan otakmu untuk tidur jam 11. Perintahkan otak. Kau harus tidur jam 11. Jam 11 baring aja, gak usah tidur. Ponakan saya, tidur. Bilang jangan tidur, baring-baring aja yuk. Ayo anak-anak baring-baring yuk. Yuk gak tidur kok, baring-baring aja. Lama-lama tewas. Saudara, saya mau katakan, saudara yang dapat pewahyuan kalau saudara terlalu sibuk mikirin kepahitan, sibuk mikirin hal-hal yang banyak rekayasa. Begitu banyak rekayasa, enggak banyak pertolongan. Coba tepuk kiri kanan dulu, jangan banyak rekayasa. Bilang sama kiri kanan yang soal istri, Pak, jangan banyak rekayasa. Jangan banyak rekayasa. Itu tembok. Kemudian kita lihat bahwa
satu. Berpikir tentang kasih atau berpikir dituntun, dibimbing, dikuasai oleh trauma. Ada anak-anak muda trauma, anak kecil trauma. Mau tandai traumanya, lihat pada waktu masalah datang, responnya itulah trauma dia. Kecoa, baru kecoa doang. Itu trauma, saudara-saudara. Itu dosa, saudara-saudara. Fobia itu juga, fobia itu bisa ditunggangi oleh iblis. Kalau saya sih, kalau ular saya nggak takut. Kalau ular saya geli. Belum lihat saya udah merinding dulu. Kalau ular ketahuan deh gede, kita bisa hantam pakai apa gitu ya. Ini kalau yang begini-begini itu aduh, darah Yesus. Hanya ada dua pokok pikiran. Berdasarkan kasih atau berdasarkan kasih dan kebenaran atau berdasarkan ketakutan. Amin. Tapi ini prakteknya loh. Pada waktu masalah datang, berdasarkan kasih atau kebenaran. Saya baru pulang kerja. Waktu saya sampai di Jawa di Bojonegoro, kita naik beca, orang bilang pakai bahasa Jawa. Aduh, saya bilang iya Pak, mungkin. Aduh, saya bilang ini bukan ini orang Timur dia aja bahasa Jawa. Lalu saya voice note sama keluarga saya. Aduh, kita lagi naik beca, gitu. Baru 1 hari udah jadi Jawa. Loh sini semua orang Jawa, bahasanya nge. Ya udah kita jadi Jawa. Begitu balik lagi. Saudara, kita hanya punya 2 pilihan. Pilih hidup dalam ketakutan, trauma dan sebagainya, atau hidup dalam kasih. Saudara, saya punya tips. Saya belajar tentang pemulihan terhadap trauma. Saya mau jujur, Bapak Ibu. Waktu saya ikut kelas konseling, setelah digali firman Tuhan, gali firman Tuhan, kayak gunung. Gunung. Saudara lihat ya, muncul gunung itu jari saya ya. Setelah digali, lama-lama begini. Ternyata yang ada di bawah fenomena gunung es. Yang kelihatan, ini yang kelihatan, ini hidup kita yang tiap hari. Muncungnya doang. Ini ujung gunung ya. Ini nih yang tiap hari kelihatan. Yang tidak kelihatan ini. Yang ini. Waktu saya ikut kelas konseling Bapak Ibu, setelah digali, ternyata saya menemukan pintu masuk segala trauma saya, segala kepahitan saya pada waktu saya kecil. Dulu saya masih sekecil, mungkin umur sekitar 4 atau 5 tahun. Saya mau duduk, ada satu cowok, kakak-kakak gitu, keluarga juga, tarik kursi, dan saya jatuh, terduduk, dan angkat ekornya sakit. Saya nangis, dia ketawa kegirangan. Saya mau katakan, mungkin kita sekarang tidak, sekarang it's okay, it's fine, I'm fine, thank you, and you? Tunggu, kalau kelas konseling, mewek deh, mulai korek, baru ketahuan, ternyata banyak luka, banyak trauma, yang kita tidak sadar. Saya sadarnya 4 tahun lalu, Tuhan bukain itu, tak, seperti saya baru dibikin kemarin, baru ditarikin batu kemarin, saya nangis sejadi-jadinya, dan pembimbing saya bilang gini, ampuni dia, sekarang saya bebas. Istilahnya hidup saya Tuhan pakai. Orang mau bikin apa saja, kita tidak mudah pahit. Kalau engkau masih mudah pahit hari-hari ini, berarti engkau ada pintu masuknya yang engkau belum temukan. Caranya, saudara mau tahu? Ada di Alkitab cara menyembuhkan diri. Gak perlu cerita juga ke pendeta juga, aduh gila. Dia juga banyak masalah, bukan berarti gak boleh cerita semuanya sama pendeta, bukan. Pendeta juga ada traumanya loh. Ada. Bapak gembala punya papa, diusir dari pelayanan, banyak sekali traumanya juga. Banyak. Ini saja, Bapak, kalau boleh saya cerita nanti diketahuan. Suami saya aja ada trauma waktu sekolah, saudara. Udah SMA turun SMP. Kasihan. Pakai baju SMA, besok pakai baju SMP. Jadi untuk
Dia pakai celana panjang, entar sampai sekolah dia sih dia buka. Buat kalau jadi dia, gue gak sanggup. Tapi tabah, dapat ijazah juga. Iya. Nah, apa trauma saudara? Caranya ada di Alkitab. Saudara-saudara suka baca Mazmur? Nah, ada Mazmur bilang gini, Tuhan, betapa banyaknya orang mereka menghimpit aku, mereka menjepit aku, mereka ingin mengambil nyawa. Saudara, kalau saudara dipahitkan orang, nih sebuah terapi kesembuhan secara rohani. Ambil kertas, ada yang mungkin menulis dengan, kan doa itu bukan Tuhan Yesus, bukan itu aja. Saudara-saudara, pada waktu kita membatin sendiri itu doa. Iya, waktu kita duduk sendiri mikirin Tuhan, itu kita sedang ngobrol secara murni dengan Tuhan. Kadang-kadang doa itu kamuflase. Kadang-kadang kita doa karena kita pintar berdoa. Tapi pada waktu kita berlutut seorang diri, hanya kita ngomong yang paling murni, itulah doa yang paling murni yang pernah disampaikan. Kayak orang Betawi, babe di surga. Kalau mama berdoa saya pakai bahasa daerah. Kadang-kadang saya juga berdoa. Bahkan saya punya dompet yang sudah kosong. Saya Bapak sudah kosong. Loh, ini doa. Jangan berpikir doa Bapak kami di surga. Ini polisi atau apa sih? Saudara, berdoa apa adanya. Jadilah dirimu sendiri. Tuluslah berdoa. Mau pakai bahasa Batak kek, mau pakai bahasa Roh kek, mau pakai bahasa batin kek, mau nulis kek, itu juga doa. Waktu kita bilang, Tuhan, aku sakit. Dia bikin aku kayak gini. Daripada kita cerita ke orang, dia juga ikut pahit. Kita tulis, sampaikan sama Tuhan. Engkau akan sembuh. Tuhan katakan bahwa aku akan menghapus ingatan akan Amalek. Amalek itu orang-orang yang menyerang kita pada waktu lemah. Tuhan akan hapuskan itu. Tuhan akan hapus. Engkau harus menghapusnya. Jangan lupa. Kesimpulan. Tantangannya. Tadi kesimpulannya adalah Tuhan yang akan hapus. Kita harus menyembuhkan diri kita. Tantangannya sekarang. Apa trauma saudara? Aku ditolak waktu kerja. Sampaikan sama aku. Aku dihina, diludahi. Aku sampaikan sama Tuhan. Aku ditipu. Sampaikan sama Tuhan. Apalagi saudara bersampai trauma mungkin anak melawan kita. Atau orang, pokoknya semua trauma. Saya mau katakan di kesimpulan ini pada sore hari, apa trauma saudara? Jangan sampaikan kepada saya. Waktu engkau menyembah, engkau sedang berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Saya nggak punya hak, pemimpin pujian nggak punya hak untuk mengintervensi saudara. Waktu saudara sedang berlutut, Tuhan suka banget. Waktu engkau sedang menyembah, dan suaramu fals kayak apa, Tuhan suka. Karena Dia mengasihi kita, kita anak-Dia. Ada satu cerita saya akan tutup dengan cerita ini. Ada sebuah orkestra musik dengan alat musik yang sangat lengkap. Kalau pemain musik saya semua perempuan, ibu pendeta aja, semua main bagus-bagus. Ada yang ini alat musik, instrumen ini semua. Ada seorang yang hanya memegang suling. Dulu saya kursus les suling di Yamaha. Suling itu ada yang 2 meter, ada yang ini, ada sampai yang kecil begini suling. Nah, gini-gini punya ijazah suling kan dulu. Nah, pada waktu konser si peniup suling ini berkata, saya kan nggak penting, saya nggak ada tuh nggak ngaruh. Ini maksudnya kita ini berharga di mata Tuhan. Siapapun kita, engkau di sudut manapun, engkau dimanapun sekarang ini, Tuhan suka kalau engkau menyembah Dia. Itu cerita ini. Lalu mulailah si konduktor memimpin orkestra. Suara ini, dalam harmoni dan sebagainya. Tiba-tiba suara-suara kok nggak ada. Nah si konduktor ini tahu di sini harus ada suara suling.
Dia bilang, mana suara saya? Mana cari dia. Berhenti dulu semuanya, cari si Suling datang berlanjut lagi. Saya mau katakan sore hari ini, gimana pun engkau sekarang dulu di mana saja, Tuhan senang waktu engkau menyembah Dia. Amin. Lepaskan traumamu di kaki Tuhan dan sembah Dia. Apa traumamu? Engkau serahkan dalam tangan Tuhan. Trauma kegagalan, trauma penolakan, trauma penyakit. Tuhan, kok gak sembuh-sembuh sih Tuhan? Aduh, saya mau katakan hari ini Tuhan katakan, ingatkan ke telinga Yosua, aku akan menghapus ingatan akan amarah, dan engkau harus menghapus ucapanmu. Mungkin engkau dipahitkan, ampuni. Kalau masih susah juga, tadi terapi penyembuhan diri. Tulis, terus jangan kirim ke media sosial. Media sosial itu racun, kan? Isi media sosial kita dengan firman Tuhan saja. Jangan kirim ke media sosial. Jangan suka curhat-curhat di media sosial, jangan. Iblis pakai itu nyerang kita balik. Diingatin kita. Nah, tahun depan si Facebook pasti ingatin. Yang tahun lalu kamu posting. Iya loh, beneran. Malu waktu kita dulu postingan aneh-aneh kan? Malu ya. Nah sekarang kesimpulannya apa trauma saudara? Gak ada yang gak ngaku. Pasti ngaku aja sama Tuhan, jangan sama saya. Saya juga banyak beban. Saya juga banyak masalah. Bukan banyak masalah. Enggak, kita gak banyak masalah. Justru kita akan kuat waktu kita lepaskan itu. Kita lepaskan trauma, kita akan mudah melihat masalah itu dari kacamatanya Tuhan. Ini kita nyanyi ke itu lagu. Tahu nggak di sini yang di tengah ombak lama-lama, di tengah yang sudah rusak dibenturkan. Apa Pak? Haleluya. Saudara-saudara duduk aja, relax aja. Karena kan kita tadi udah belajar. Kalau relax, apa? Pewahyuan Tuhan datang. Kalau jiwa tenang, pewahyuan Tuhan datang. Kalau terlalu sibuk, Tuhan ngomong kita nggak dengar, ya kan? Relax banget. Hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tutup mata saudara dan kita. Yesus perhatikan, amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hati Tuhan.